Halo, kenalin, aku Daryl Ramadan dari jurusan Vkom. Hari ini aku ingin membahas tentang komunikasi antar budaya yang menggunakan metode studi kasus. Jadi studi kasus itu pencarian pengetahuan secara empiris yang menyelidiki fenomena dari konteks kehidupan nyata, bagaimana batas-batas antara fenomena dan konteks tidak tampak dengan tegas, dan di mana multisumber bukti digunakan. Hari ini aku ingin mengangkat dari sebuah film yang berjudul Hidden Figure. Jadi Hidden Figure itu film keluaran tahun 2016, tapi kalau kita tonton sekarang itu ternyata masih berhubungan banget, karena kayaknya sih sikap diskriminatif itu bakal tetap ada ya selama orang itu tidak pernah mengedukasi dirinya. Jadi film Hidden Figure ini garapan dari Theodore Melfi. Ini adalah film biografi 3 pekerja perempuan NASA yang rupanya dapat berbicara lebih jauh tentang itu. Jadi film ini menggambarkan bagaimana seorang wanita domestik yang biasa melakukan di dapur dan lain sebagainya ternyata jauh lebih hebat dari kaum Adam. Kisah ini diangkat bertajuk Hidden Figure: The American Dreams and Untold Story of the Black Women Who Helped to Win Space. Karya Megat Lee Sadly turut menunjukkan bahwa pahlawan tidak perlu di atas panggung. Catherine Joseph yang diperankan oleh Tara J.P. dan Dorothy V diperankan oleh Octavia Spencer, dan Mary Jackson diperankan oleh Janelle Monáe. Mereka bertiga ini bekerja di NASA di tahun 1961, yang dimana ketika Amerika itu sedang perang dingin bersama Uni Soviet. Nggak cuma itu, perang dinginnya itu sampai di bidang aeronautika, jadi ya sampai ke luar angkasa gitu deh. Terus di sisi lain, di tahun segitu Amerika itu masih menggunakan hukum Jim Crow, yang artinya mereka masih melakukan pembedaan, memisahkan antara kulit hitam dan kulit putih, termasuk di tempat umum seperti toilet, perpustakaan dan lain sebagainya. Pasti sih berat bagi mereka untuk bertekad untuk bekerja di sebuah lembaga negara yang mayoritasnya itu adalah orang kulit putih. Namun hal itu nggak matahin semangat mereka bertiga. Mereka tetap semangat, mereka tetap menunjukkan bahwa mereka itu lebih dari itu. Penulis Allison dan Theodore Melfi menempatkan perspektif ini dengan sangat baik ya, dengan sangat tepat, sehingga terlihat sekali beban yang dipikul oleh mereka itu sangat berat. Hidden Figure mampu membuat para penonton itu lebih emosi, karena ketika tokoh sejatinya kami dalam alur cerita yang panjang. Mereka tak punya kekuasaan, lahir di situasi kondisi yang tidak tepat, hanya dapat mengandalkan kemampuan bawaan lahir untuk berdiri di atas seperti mereka berdiri. Upaya perempuan Hidden Figure melawan tindakan diskriminatif dan membela dirinya sendiri untuk hal yang esensial bagi seorang manusia. Film ada beberapa adegan yang menurut saya sangat bikin terenyuh. Itu dimana scenes saat Catherine Joseph menanyakan tentang di mana toiletnya, dan sang resepsionis mengatakan bahwa dia tuh nggak tahu toilet yang buat kamu itu yang mana, karena sebenarnya sih urin mereka itu sama, tapi masih dipermasalahkan karena mereka masih menerapkan hukum Jim Crow. Jadi ya mau nggak mau Catherine harus berjalan 800 meter di gedung yang berbeda dan tidak boleh menggunakan sepeda. Jadi pasti berat banget ya, kayak mau kencing aja harus lari sejauh 800 meter, capek banget. Terus saat Al Harrison yang diperankan oleh Kevin Costner menanyakan keberadaan Catherine saat mereka semua itu membutuhkannya, dan tiba-tiba Catherine itu datang dalam keadaan basah kuyup. Jadi itu ceritanya tuh lagi hujan deras ya. Lalu Catherine berlarian dari gedung satunya ke gedung satunya lagi hanya untuk buang air. Setiap kalinya dia ingin buang air tuh harus
lari sejauh 800 km. Dan Al selalu marah kepadanya, kenapa kamu kamar mandi selama itu dan lain sebagainya. Dan menurut saya ini Catherine Joseph yang diperankan sama Tara JP itu keren banget sih aktingnya, karena emosinya dapat banget. Catherine mengatakan bahwa dia harus lari 800 meter untuk buang air, dan dia tidak diterima di gedung ini karena gedung ini adalah mayoritas kulit putih, dan ia mengungkapkan semua keluh kesahnya tentang tindak diskriminatif di lembaga tersebut. Semenjak kejadian itu, Al secara mengejutkan menghancurkan palang bertanda kamar mandi khusus orang kulit hitam. Lalu selesainya dia menghancurkannya, dia mengatakan bahwa di NASA semua urin tidak yang berbeda. Dan kesimpulannya adalah dari film tersebut bahwa kita nggak bisa melihat integritas seseorang atau sifat seseorang itu dari perbedaan ras atau warna kulit. Itu menurutku nggak penting banget gitu. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana saat orang itu bekerja bersama kita dan mereka dapat bekerja dengan sangat baik. Jadi akar permasalahan dari tindak diskriminatif saat mereka tidak dapat mengedukasi dirinya sendiri tentang bagaimana menerima orang yang berbeda dengan dia dari kulit ataupun adat istiadatnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih.